kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu banyak rezeki ya. Oke, malam ini saya akan menerangkan sedikit ya bagi kalian, pengetahuan bagi kalian yang tanya tadi siang, dan mungkin kalian juga yang belum tahu tentang dunia jin. Jadi banyak sekali yang tanya pada saya masalah sifat, watak jin, dan wujud jin. Jadi malam ini saya akan memberi edukasi sedikit atau gambaran sedikit pada kalian. Jadi kalian jangan sampai takut dengan yang hal seperti itu ya. Jadi tadi siang banyak yang tanya, dan sore ini juga banyak yang tanya masalah bentuk jin dan wujud jin dan sifatnya seperti apa. Apakah seperti yang di penelusuran malam itu? Oke, saya terangkan ya. Jadi manusia itu bisa melihat jin ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, dia punya kelebihan dari lahir ya, dari kecil atau keturunan. Terus yang kedua, melalui ilmu ataupun dengan wirid atau dengan membuka mata batin dengan secara pribadi. Terus yang ketiga, jinnya sendiri mau memperlihatkan dengan kita ya. Jadi saya jelaskan dari awal. Yang pertama tadi, yang mempunyai keturunan, contohnya indigo ataupun dari lahir ya, mereka dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa halus seperti itu, yang bangsa astral ya. Jadi mereka dapat merasakan ataupun interaksi ataupun ngobrol langsung. Itu bagi mereka yang mempunyai kelebihan dari kecil ataupun mereka dari garis keturunan, biasanya seperti itu ya. Terus yang kedua, dari belajar keilmuan. Jadi manusia ini sebenarnya sudah dikasih dari kecil ya, kita sebagai manusia itu sudah dikasih kelebihan. Pokoknya kita manusia itu manusia yang paling sempurna lah. Jadi mereka itu derajatnya kita yang paling tinggi. Jadi kita otomatis bisa melihat dia kalau kita mau belajar ya. Contohnya kita harus membuka mata indera kita, dan panca-panca kita dibuka, dan cakra dalam tubuh kita harus dibuka dulu. Terus yang ketiga, mereka dapat, kenapa kita bisa melihat? Karena mereka yang ingin menunjukkan diri kepada kita ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini yang terakhir ini ya. Inilah yang paling kadang membuat kita takut, yang belum siap, karena jin itu bisa menampakkan diri di depan kita ataupun memperlihatkan kita. Dia itu ada kalau sudah tua ya, kalau sudah tua, umurnya sudah ratusan ke atas ataupun ribuan tahun, mereka itu dapat menampakkan diri di depan kita, dan tidak mudah bagi mereka ya untuk menampakkan diri di hadapan manusia biar dilihat manusia, karena mereka juga perlu kekuatannya ekstra, menghabiskan tenaga mereka untuk menunjukkan di depan kita, dan dia pun akan mendapat kesialan ya. Jadi jin yang dapat, kita orang kosong, jin dapat melihat kita, itulah karena mereka tuh merasa senang dengan kita. Nah, dia pasti akan muncul depan kita. Nah, singkat cerita, saya dulu pernah juga waktu sudah lama sebenarnya, umur sekitar 13 tahun. Di desa saya itu memang sangat terpencil ya, sangat terpencil. Mohon maaf untuk tetangga-tetangga saya, pelosok desa saya itu. Jadi musola saya itu jauh dari perkampungan, di dekat sawah. Nah, di waktu itu ketika kita mau ke masjid itu otomatis jalan dulu, jalan melewati rumah-rumah warga, dan pokoknya masjid itu jauh dari
rumah warga ya. Nah, pada suatu hari saya pernah mengalami kejadian yang aneh. Di saat itu saya sholat subuh, ketika sudah azan nggak datang ya, nggak datang orang, saya menunggu dan ada suara orang berwudu datang. Jadi ya datang, terus ketika sudah dia terdengar suara masuk, saya komat. Kita sholat, sudah sholat subuh ya, perasaan dia apa tetap ada di belakang saya perasaan. Ketika saya assalamualaikum yang pertama noleh kanan, dia masih ada. Ketika saya noleh kiri sudah tidak ada. Nah, disitulah saya dulu langsung kabur pulang ke rumah ya. Nah, dari situ saya percaya kalau jin-jin itu bisa menunjukkan diri kepada kita ya. Jadi tapi jin itu biasanya melihat siapa yang mau ditunjuki dan orang yang disenanginya yang mau ditunjuki ya, paham ya. Terus wujud jin dan rupa ataupun sifatnya seperti apa sih? Nah, ini perlu kalian ketahui juga. Seperti di penelusuran kah? Kalau bagi saya tidak, karena ya saya dulu penasaran sekali dengan penelusuran. Setelah kita nonton banyak sekali penelusuran, saya nonton bentuknya seperti ini, saya penasaran sekali. Jadi ya coba lihat di video saya, ada salah satu, kalau nggak salah 2 atau 3, saya mencoba menelusuri dan saya menantang mereka juga, bangsa jin ya. Tidak ada yang muncul, satu pun tidak ada yang muncul di depan kamera, tapi saya bisa melihat ada yang bentuknya hitam besar. Ketika saya hadapkan kamera ke dia, tidak muncul di kamera, jadi hanya muncul pepohonan dan sebagainya. Itu saya bahkan saya tunjuk, tidak melihat kamera, saya tunjuk. Nah, itu penampakan, kelihatan jelas sekali itu di depan saya. Tapi setelah video sudah jadi, tidak ada gambarnya, tidak ada bentuk dan wujudnya. Jadi intinya, saudaraku semua, tidak semudah kita membalikkan tangan untuk menemui wujud ataupun menemui penampakan di dalam kamera ya. Tapi mohon maaf, ini versi saya ya, untuk tim-tim semuanya yang penelusuran, mohon maaf sekali karena ini versi saya. Jadi mungkin beliau senior-senior saya yang sudah melakukan penelusuran ada ilmu tertentu untuk mewujudkan dalam kamera, ataupun ada bacaan tertentu untuk mewujudkan kamera, tapi saya belum bisa sampai saat ini ya, jujur saja. Tapi untuk versi saya, tapi saya sudah berusaha wirid dan sebagainya. Bahkan ada salah satu yang interaksi dengan saya, pengen sekali muncul di kamera, tapi setelah saya, jadi ya paham ya saudaraku semua, wujud jin sangatlah halus. Jadi mereka tuh makhluk astral, jadi susah sekali untuk dilihat seperti manusia yang tidak terbuka mata batinnya ataupun mata inderanya belum terbuka. Jadi intinya tidak semudah kita membalikan tangannya untuk menemui wujud mereka, untuk melihat mereka melalui kamera. Tapi mungkin ya senior-senior saya yang penelusuran misteri, mungkin mereka sudah lihai dan cukup untuk memberikan sajian untuk penontonnya dengan cara seperti apa, saya juga kurang paham, tapi yang jelas seperti itu ya teman-teman. Jangan terkecoh, itulah jawaban yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Inilah versi saya, mohon maaf apabila versi kalian lain, tapi inilah versi saya. Terus untuk kalian yang memang penasaran ingin melihat sosok makhluk astral, silahkan buktikan. Bisa dengan mata telanjang. Kalian kalau takut orang satu ya orang dua, ataupun orang tiga bisa melihatnya dengan metode seperti yang saya ajarkan di video. Ada video yang saya mengajarkan, tapi tetap ingat ya, itu syarat-syaratnya dan anjuran saya
ataupun saran saya tetap dijalankan, karena saya di sini saya tidak akan menanggung apapun resikonya itu. Jadi di sini saya juga hanya mengajarkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat selalu. Kita saling mendoakan semoga kita selalu mendapat rezeki yang banyak, selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Saya cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.